selamat datang di channel ini Ria. Hari ini hari Rabu tanggal 22 April 2026 tentunya. Ini sore hari dan saya mau tanam kacang panjang lagi. Jadi kita bertanam-tanam lagi. Sebenarnya kacang panjang itu baru yang kami tanam ya, itu baru kami akan panen besok. Tapi kita bertanam-tanam lagi biar pemasukan tetap selalu ada. Nah, di belakangku kalian lihat itu ada kakakku lagi pasang mulsa. Jadi dia sebentar lagi juga bakal tanam-tanam lagi. Tapi dia sudah ada juga sih tanaman yang lainnya di kebun. Di kebun yang kalau kalian ikutin aku, yang cuci-cuci timun itu. Nah, itu yang dia tanamin kacang panjang. Jadi setelah timunnya mati, itu diganti dengan kacang panjang. Oh ya, ini baru banget selesai sholat asar. Kayaknya belum jam 4. Dan hari ini penampilanku pakai jilbab, teman-teman. Kalian doain ya, aku sebenarnya pengen banget hijaban. Cuman belum mantap aja hatinya. Aku ada niatan itu pengen hijabannya nanti setelah nikah. Oh ya, di jam segini biasanya mataharinya masih bersinar. Cuman tadi tuh habis gerimis dikit. Jadinya aku nggak bawa topi. Tapi semoga udah bersinar ya mataharinya ya. Dan aku pakai sepatu boot yang panjang ini. Sepatu boot yang panjang ini. Ini ternyata tuh anti slip, teman-teman. Jadi aku pakai sepatunya biar nggak licin jalannya kan. Tapi ternyata hujannya itu tidak meninggalkan bekas air sama sekali. Tuh, gerimisnya ternyata kayaknya cuma di rumah gerimisnya. Nih tadi sempat gerimis. Oh, ini kacang panjangnya. Nanti perdana kami akan panen besok pagi, teman-teman. Nih, itu memang sudah banyak yang gede-gedenya. Tapi itu sengaja dibiarin untuk kami jadikan bibit. Jadi kalau buat bibit itu selalu yang ditinggalin itu buah pertama, buah bawahnya yang ditinggalin buat bibit. Kali ini kayaknya bakal bikin bibit yang banyak, soalnya aku cek harga benih atau bibit sih, harga benih sekarang itu untuk kacang panjang harganya di 200 lebih per 500 gramnya. Mahal banget, biasanya aku beli 140. Dan sekarang harganya jadi 200 lebih. Terakhir kemarin ada tetanggaku, temennya bapak yang minta dibelikan, itu aku beli di 215. Itu sudah harga diskon ya, aku beli online itu sudah harga diskon, tapi aku cek harga Makassar itu rata-rata 230 sampai 240. Nah, kayak gini teman-teman, buahnya Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Masya Allah nih buahnya nih. Nah, jadi ini nanti yang kayak gini nih, yang sudah besar-besar kayak gini nih, itu sudah besar ukurannya. Ini bakal ditinggal untuk dijadikan bibit, teman-teman. Nah, tuh buahnya nih udah banyak menjuntai. Nih, nanti besok pagi kita perdana panen ya. Nah, jadi sebenarnya aku sudah mulai tanam itu kemarin sore sama tadi pagi dibantu sama mama juga, dan sudah selesai 3 bedengan setengah. Total bedengannya ini bekas timunnya ya, total bedengannya itu ada 7 bedengan. Jadi sembari menunggu yang baru tanam, kita juga sudah ada yang panen-panen, jadi pemasukannya tetap ada. Nah, jadi aku bersiap dulu, mau pasang sarung tangan dulu, biar tangannya nggak kapalan. Aku lupa, aku mau pakai jempol ini dulu, baru kita pasang sarung tangan, biar tangannya nggak kapalan. Pinter banget sih teman-teman. Nanya aku pakainya double biar ini tuh nggak tembus sama tanah. Jadi dia itu nggak tembus tanah sama nggak tembus air kayak gitu. Ini mereknya merek Cina kayak gitu. Nah, kan aman sudah. Jadi petani pun kalian bisa jaga kulit kalian biar nggak kapalan, biar nggak gatal. Pokoknya safety aja dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi ya itu panas rasanya tuh, apalagi kalau cuacanya terik, baru kita safety-nya sampai yang kelihatan itu cuma mata, atau itu panas banget rasanya. Aku mau pakai ini. Jadi aku mau pakai ini sebagai wadahnya. Kalau ini terlalu ribet bawahnya. Nanti kita dapatin 1,5 bedengan ya, baru kita pulang. Oh ya, hari ini aku bawa HP
wanti-wanti ada sunset. Kemarin sore sunsetnya cantik banget teman-teman. Nah, jadi biar ribet, kalau mau tuang harus ambil dulu. Ini saya genggam, terus ini tanganku aku masukin kayak gini. Jadi nggak ribet ngambil-ngambilnya tuh. Nah, jadi gunanya sarung tangan ini juga, ini kan nggak tembus tanah, nggak tembus air. Kalau ada daun, ini ada daun ya, aku cabut kayak gini, itu nggak kotor tangan kita. Itu jadi petani satu ini memang anti kotor, suka ribet-ribet. Tapi jangan salah ya, semenjak aku terjun ke dunia pertanian ini, pakai sepatu boot, walaupun banyak yang ngatain inilah itulah apalah, aku pede-pede aja kan, pakai sepatu boot, pakai sarung tangan, pakai topi yang lebar itu. Kalau kalian ngikutin aku pasti tahu topi yang pertama kali aku beli itu yang lebar, terus ada penutup depannya, penutup wajahnya. Itu banyak kali orang-orang yang berkomentar. Tapi lama-lama mereka juga ikutan beli topi itu, pakai buat menjemur. Lucu memang orang-orang tuh. Terus pakai sepatu boot, udah pada nggak malu-malu. Sampai bapakku juga udah nggak malu kan pakai sepatu bootnya itu. Sampai punya dua model sepatu boot yang sampai yang model apa ya namanya, yang sampai dada itu, sama yang sepotong ini, itu sengaja aku beliin dua biar kalau di musim hujan dia nggak kedinginan. Kayak gitulah teman-teman, hidup di kampung itu ribet. Nah, kayak gini, jadi rumputnya kita cabutin dulu biar dia tumbuhnya secara baik, gak ada yang menghalangi. Habis dicabut kita gemburkan tanahnya. Kedalamannya kalian bisa kira-kira sendiri. Nah, jadi kayak gini, di tanganku sisa dua ini satu kali tanam. Jadi satu lubangnya itu kita turunkan 2 biji kayak gini, teman-teman. Nah, jadi kalau di tanganku ini habis, aku tinggal buka satu ini, terus ambil kayak gini deh. Gitu, praktis, biar nggak ribet, nggak perlu bawa wadah-wadah benihnya kayak gitu kan. Udah ya teman-teman, aku lanjut dulu. Nanti kita ngobrol lagi setelah aku tanam 1 badangan setengah ini. Jadi pokoknya sore ini aku harus dapatin 1,5 badangan. Terus habis itu kita ambil kacang panjang ini buat sayuran lagi. Kulilit dia teman-teman dari atas sini. Ini bekas pare, jadi kayak anggur atasnya. Nih, kulilit ya dari atas, dan nanti buahnya dari atas tuh menjuntai ke bawah. Hai! Nah, aku sudah selesai 1 badangan, dan sekarang sudah jam 17.27 menit, dan sempat gerimis juga, jadi aku memutuskan untuk berhenti. Sekarang saatnya kita ambil kacang panjang. Oh ya, jadi yang tersisa itu sisa 2 badangan setengah, teman-teman. 2 badangan setengah. Jadi mungkin kita lanjut besok pagi. Besok pagi selesai panen, aku mau lanjut tanam dikit. Nah, jadi kacang panjang yang kita ambil tuh nih aja. Nih, kacang panjangnya nih. Tada! Ini kita bisa petik-petik aja. Aku ambil cuman beberapa lah. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau panen kacang panjang itu, kalau dia masih baru kayak gini tuh harus pelan-pelan. Biar tangkai bunganya nggak patah. Nih, kita ambil yang kayak gini. Petik. Nih, patah tangkainya dia tuh. Panennya sambil jongkok, soalnya ini buah pertama. Tang.
Nih, aku ambil segini, ini sudah banyak jadinya. Kalau kita potong-potong ini hasilnya banyak. Hai, nah ini sudah besoknya lagi, besok paginya. Sekarang jam 6:11. Tadi subuh habis hujan. Hujannya nggak terlalu deras, sedang aja. Tapi lumayan, cuacanya bikin seger. Cuaca paginya itu bikin seger, enak teman-teman. Dan begini, kita sudah panen-panen perdana kacang panjangnya teman-teman. Ini sudah ada mama ya. Tuh, mamaku udah panen-panen. Mamaku sudah panen-panen. Sudah ada gerobaknya di sini. Kita bawa gerobak aja karena masih panenan pertama. Jadi mungkin nanti kita lihatlah sama-sama. Ini gerobaknya bakal penuh apa enggak. Dan sementara mama yang panen, aku mau lanjut tanam kacang panjangnya teman-teman. Biar waktunya kita gunakan seefisien mungkin. Nanti aku bakal tanam mungkin dapat satu bedengan lagi, satu setengah bedengan lagi. Mungkin kalau udah selesai, terus panenannya belum selesai, aku bantu panen. Kayak gitu teman-teman. Aku lanjut dulu ya. Nah ini buah pertama, nanti kalian tebak kira-kira gerobaknya penuh apa enggak dengan kondisi buah yang seperti ini. Nih. Masya Allah. Nah sekarang sudah jam 8 pagi, mataharinya sudah di atas sana. Nih, mataharinya sudah di atas sini. Tuh. Lalu, mamaku sudah panen di bedengan keberapa nih? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bedengan ke-6. Ini mamaku sudah panen di bedengan ini. Tersisa masih ada berapa bedengan ya? 1, 2, 3, masih ada 4 bedengan. Masih ada 4 bedengan. Ini aku hitung sama bedengan yang di pelintang sawah itu ya, ke sana. Totalnya 10, 11 sama yang paling ujung. Jadi baru di bedengan ke-6 dan sudah jam 8 pagi. Saya sudah tanam sebanyak 1,5 bedengan lagi. Jadi sisa 1 bedengan lagi. 1,5 lah bedengan lagi. Mungkin nanti sore baru saya lanjut bertanam-tanam lagi. Ini saya mau bantu panen dulu. Soalnya gerobaknya sudah penuh. Nih gerobaknya sudah penuh. Dan masih ada beberapa yang habis panen masih ditaruh di dalam bedengan. Itu saya mau kumpulkan ke atas gerobak, lalu saya bawa pulang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kita coba ukur ya panjang apanya ini. Ini hampir 2 jengkal panjangnya. Ini panjang tangkai perbungaannya itu loh. Perbungaan nih, tangkai perbungaan tuh panjang banget. Nah sekarang saatnya kita kumpul-kumpul dulu. Kita ambil dulu panjangnya nih ya teman-teman. Ini 1,5 meter nih. Ini dijadikan untuk bibit untuk benih. Patah dia. Nah, ini aku masih mau tambah beberapa sampai full depan sini. Karena aku rasanya ini masih bisa aku angkut lah. Jadi kita masih perlu tambahin lagi dikit. Hai, nah jadi ini updatean dari video tanam kacang panjang sebelumnya. Yang tadinya saya mau buatkan itu dari awal tanam sampai panen teman-teman. Sekalian nanti sama hasil yang dihasilkan. Tapi karena seperti teman-teman yang tahu, terkendala di waktu, mamaku masuk rumah sakit. Jadi hari ini saya baru sempat lagi update kondisi tanamannya seperti apa. Oh ya, bedengan ini yang sebelumnya masih sempat saya ikut panen, dan bedengan ini yang saya tinggal setelah tanam. Bayangkan, waktu itu saya tanam di waktu awal bulan Mei ya, bulan Mei, dan sekarang ini sudah bulan 7, sudah bulan Juli, dan kondisinya sekarang sudah mati. Ini cepat mati karena memang dari awal tanam sampai dia berbuah seperti ini, itu benar-benar kita tidak rawat, tidak dipupuk, tidak dikasih pestisida sama sekali. Benar-benar dia besar dengan sendirinya, benar-benar dia dibesarkan dengan alam. Dia tumbuh dari sisa-sisa pupuk dari tanaman yang sebelumnya, teman-teman.
Dan ya sekarang kondisinya sudah seperti ini. Karena mulsanya masih bagus, mungkin penggarapan tanahnya juga tidak akan dilakukan secara ulang. Dan ini akan saya tanami kembali kacang panjang. Tapi kali ini dibantu sama kakak aku. Karena soalnya kalau saya sendiri memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita saling bahu-membahu, bantu-membantu. Soalnya kondisi mama sudah tidak memungkinkan lagi untuk ke sawah. Kalau sekedar jalan mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk aktivitas tidak bisa lagi karena sudah pakai dia sudah pakai Simino. Jadi bulan kemarin mamaku dirawat dua kali rawat inap dalam waktu 1 bulan. Jadi ya mungkin kalian tidak akan bisa lihat saya sesering mungkin untuk bikin video updatean di sawah karena ya kita sudah bisa menebak kondisinya kan seperti apa. Nih ya, walaupun kacang panjangnya tidak kami rawat, tidak aku rawat, tapi alhamdulillah dia masih memberikan hasil yang lumayan cukup lah untuk merawat padi-padi yang kami punya itu, untuk beli gas. Ini saya mau cek labu dulu sebelum saya masuk rumah sakit. Sebelum ke RS itu saya tinggal ada buahnya dan kita mau cek dulu. Aku mau cek dulu apakah buahnya masih ada atau sudah terada. Kita cek dulu. Kalau ini semak-semaknya makin tinggi banget nih. Ini semak-semaknya makin tinggi banget, tapi kondisi labunya tuh masih bagus nih. Pohonnya tuh masih segar. Yuk. Temenin saya cek labunya lagi. Harap maklum ya kalau isi videonya ini tuh agak kurang enak dilihatnya, agak berantakan seperti hidupku yang agak berantakan ini. Ya Allah, semak-semaknya tingginya. Ini kita harus hati-hati nih biasanya. Biasanya, baru aku bilang biasanya, sudah ada yang lari di sebelah situ. Biasanya kalau semak-semaknya tinggi kayak gini, itu banyak ular daun. Silo ya. Oh ya, tadi pagi aku habis jalan pagi dulu sebelum ke kacang ini. Aku jalan pagi dari sana sampai ke sana pokoknya. Wow. Coba ya kita cek dulu. Ini buahnya masih ada apa enggak? Nih, kondisinya sekarang tuh kayak gini. Semak-semaknya banyak banget tuh. Allahu Akbar. Tang. Nih, tuh ada bakal buah. Mana sih? Mana? Udah kelihatan. Nah, ini. Ini tuh ada bakal buahnya. Tapi kayaknya sudah susah jadinya ini. Kita naik dulu. Ini beberapa kali aku tinggal ada buahnya, tapi udah keduluan sama orang. Udah diambil. Ya. Sudah terada lagi, weh. Ini nggak tahu ya, ini masih ada buahnya apa enggak. Soalnya semak-semaknya banyak banget. Nih, susah kita carinya. Ini batangnya sudah ku injak-injak. Batangnya sudah keinjak-injak. Pakai sepatu boot. Kasihan sekali. Kayaknya buahnya ini ada deh, tapi susah dilihatnya. Kita intip-intip aja. Nih, itu susah. Jadi kalau dia sudah tua begini, itu susah jadinya. Nih buahnya tuh busuk-busuk. Kelihatan enggak? Nah, tuh buah yang jatuh, dia tidak jadi. Ini banyak banget pucuknya, bisa kita ambil sama bunga-bunganya. Mamaku suka sekali ini, bunganya dijadikan sayur. Tapi kalau dalam kondisi sekarang, tidak bisa makan sayur yang ijo-ijo. Apalagi kalau labu begini, itu harus dibatasi karena labu tinggi fosfor, teman-teman.
Nah ini sampai bawah-bawah sini, ini kan bukit-bukitnya di situ kan, sampai bawah-bawah sini merambat, dan waktu itu saya tinggal di sini tuh banyak bakal buahnya yang aku lihat. Tapi ini hari ini saya cek lagi tuh nggak ada yang jadi. Jadi karena kita tidak bisa ambil pucuk labu dijadikan sayur, daripada nanti mamaku ngiler dia makan, jadinya kenapa-kenapa. Jadi kita ambil kacang panjang aja. Kacang panjang juga sebenarnya nggak bisa terlalu banyak dan tidak bisa terlalu sering. Tapi kita ambil aja. Kalau nggak makan, nanti jadi tambah lebih sakit. Oh ya, di bedengan ini memang ada pare yang tumbuh dari sisa-sisa pare sebelumnya, teman-teman. Waktu itu juga aku lihat ada buahnya ya, tapi kalaupun ada buahnya, ini tuh pasti kecil buahnya, karena tidak dirawat. Ya, jadi aku mau ambil daun pare, nanti aku masak sama kacang hijau. Mamaku nanti aku kasih makan apa ya? Mamaku nanti aku kasih makan wortel sama kacang panjang. Nah ini teman-teman, buah pare yang aku maksud ini aku tinggal waktu itu sebelum masuk rumah sakit nih. Kita coba lihat dulu. Oh, buahnya sudah ada yang kuning. Sudah kuning, ternyata buahnya lumayan besar. Yang waktu itu aku tinggal mau biarin besar dulu kayak gini, tapi tidak sempat kita panen. Tuh, nih, ini juga nih, mana nih? Tada, tuh, buahnya lumayan besar teman-teman. Nih, ada satu yang masih hijau, tapi ini nggak cukup ini. Kalau saya masak sayur buat diri sendiri pun ini nggak cukup. Ih bangke. Ada ular. Nih, aku tunjukkan sama teman-teman ularnya. Ularnya anteng banget lagi. Nih ya, ularnya. Nah, tuh. Halo ular. Nih ular nih. Ini ukurannya kecil. Tuh. Anteng banget lagi. Tuh. Dia nggak goyang. Ularnya di situ, daun pare yang aku mau ambil itu nih. Tuh. Kita ganggu aja ya. Kita ganggu kah ularnya, teman-teman? Takut banget dilompatin ular, Roy. Ularnya anteng banget. Kayaknya dia pura-pura diam itu. Nih, aku coba ambil ini. Apakah dia gerak apa enggak? Awas kau ya ular, lompat ke aku ya. Melet. Ya. Astagfirullah. Jatuh kau. Astagfirullah. Nah, lari kan. Takut juga sih, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau panen kacang panjang, pokoknya panen apa aja sih, mau pare, tapi paling sering itu kacang panjang. Banyak ular daunnya. Apalagi ini ada buahnya nih. Nih, kalau ular daun itu bentukannya mirip kayak kacang panjang nih. Kalau kita ndak jeli, ularnya bisa-bisa kita petik, teman-teman. Di mana itu sudah si ular? Nah, ini aku sudah selesai ambil sayurnya, sudah ambil daun pare sama kacang panjangnya. Nih, segini teman-teman, aku ambilnya segini aja. Ini udah lumayan buat hari ini. Dan ini aku masih jongkok, istirahat sebentar. Istirahat dulu sebelum kita lanjut. Oh ya, sekarang sudah jam 7.25 menitan. Kita lihat dulu pemandangan sekitar. Nih, di bawah situ ada, ini ada apa ya? Nggak tahu, ini ada bedengan baru lagi yang dibuat sama kakak. Sepertinya ini sudah ditanamin, tapi nggak tahu ini ditanamin apa, teman-teman. Nah, itu ada kacang panjang punyanya kakakku yang satunya. Dan di sebelah sini ini bekas penyemaian padi. Harusnya bisa ditanamin sih, tapi nggak ditanamin. Dan di bawah situ banyak kangkung. Tuh, di sini banyak kangkung nih. Di sini banyak kangkung. Dan itu padinya kakak juga. Nah, rasanya sekarang udah cukup istirahatnya. Jadi udah ya Beb ya video kali ini. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, kalian doain ya mamaku sembuh. Ya, doain aja sehat-sehat walaupun mustahil untuk sembuh. Minta doanya ya buat teman-teman, doain mamaku bisa sembuh, bisa lepas cuci darah kalau bisa. Kali aja doa teman-teman itu mujarab diijabah sama Allah Subhanahu wa taala kan. Kita nggak tahu doa mana yang diijabah, doa teman-teman kah atau doaku, atau doaku sama doa teman-teman mungkin diijabah sama Allah nanti ya.
Dan ya teman-teman, doain mamaku sehat, aku juga sehat. Pokoknya kita saling mendoakan, teman-teman juga sehat. Sekian video kali ini, nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku dihinggapin kupu-kupu, kupu-kupunya sudah situ, udah terbang. Giliran aku mau rekam, oh terbang, tinggalin aku kupu-kupu ya. Halo, nih kupu-kupunya cantik banget. Kenapa kok udah terbang? Ini deket banget HP-nya. Dadah, nah terbang dia. Dadah kupu-kupu. Tadi kupu-kupunya hinggapin aku, giliranku video dia terbang. Bener-bener kupu-kupu itu ya. Yaudah ya teman-teman, bye. Oh ya lupa aku mau spill satu lagi sama teman-teman. Ini pare yang sering kita petik-petikin itu. Nih ini buahnya ada yang kecil juga. Nih, ini lumayan banyak buahnya yang sudah diambil-ambilin. Sudah masuk di perut kami-kami ini. Masih ada yang kecil. Nah, tuh masih banyak yang kecil-kecilnya juga tuh. Nih. Udah segitu aja. Kali ini benar-benar videonya sudah saya tutup. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya.